salam dan bahagia. Belajar sepanjang hayat diharapkan terjadi dalam diri siswa, termasuk pendidik yang memfasilitasi proses belajar murid-muridnya. Selain pendidik didorong untuk belajar mandiri menggunakan berbagai sumber belajar yang disediakan oleh Kemendikbudristek, proses belajar bersama antar pendidik juga menjadi bagian penting yang membantu proses belajar itu. Pendidik dapat belajar bersama dengan pendidik lain di sekolah masing-masing maupun belajar bersama dengan pendidik di sekolah yang berbeda. Wadah proses belajar bersama pendidik antar satuan akan membantu pendidik untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran murid dengan berbagi praktik baik di satuan masing-masing seperti yang sedang terjadi di komunitas antar satuan PAUD ini. Pembahasan yang sedang terjadi adalah mengenai pengenalan numerasi dan literasi dengan cara bermain sesuai dengan penerapan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Pilihan pembahasan ini juga dikaitkan dengan hasil evaluasi diri satuan PAUD di lembar perencanaan berbasis data atau PBD yang dilakukan oleh beberapa anggota komunitas belajar. Hal ini sejalan dengan diskusi di bulan lalu di mana anggota komunitas ini merasa kebingungan dengan bagaimana penerapannya kegiatan ini di kelas, agar kualitas proses pembelajaran terutama pada muatan kognitif dan praliterasi. Dari hasil evaluasi diri, teridentifikasi hal-hal yang belum dilakukan seperti keragaman media dan kegiatan yang menyenangkan. Anak terlihat tidak senang dan tidak tertarik. Ada anggota yang masih menggunakan metode drilling untuk mengenalkan, tetapi ada juga yang sama sekali tidak mengenalkan numerasi dan literasi. Salah satu anggota yang sudah menerapkan kegiatan pengenalan numerasi dengan bermain, berbagi praktik baiknya, dan anggota lain akan mencoba menerapkannya di kelas mereka. Bagaimana teman-teman pengalamannya kemarin saat menyampaikan pembelajaran literasi dan numerasi di kelasnya? Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Febe kemarin, apakah anak-anak tertarik? Tertarik! Bagaimana Bu Rini yang kemarin sudah menyampaikan permasalahan ini di sekolahnya? Alhamdulillah Bu, teman-teman atau anak-anak lebih senang membentuk angka-angka dari benda-benda seperti ini yang sudah saya sediakan di sekolah atau di kelas saya. Dan mereka lebih tertarik dengan cara ini daripada cara dulu pada saat saya masih pakai LK. Dan yang paling penting ini, anak-anak muncul kreativitasnya. Mereka membentuk kreasi-kreasi dari bahan-bahan yang sudah saya sediakan. Misalkan dari binus-binus seperti ini, ataupun dari kerikil-kerikil. Mereka sangat antusias dan tertarik. Oh begitu ya Bu. Kalau di tempat saya, malah anak-anaknya bingung Bu. Harus bagaimana menggunakan benda-benda seperti ini. Benda-benda apa saja yang dipakai Bu? Ya, saya seperti yang sharing praktek kita terakhir. Saya menyediakan batu-batu, kancing-kancing baju. Tapi sepertinya anak-anak kurang tertarik, Bu. Dan malah masih bingung gitu loh. Bagaimana cara memainkannya untuk bermain angka. Apa yang terjadi saat itu Bu Yeni? Bisa dijelaskan lebih rinci? Mereka berkumpul mengelilingi benda-benda yang sudah saya siapkan. Anak-anak di kelas kami itu ada 15 Bu, gitu. Awalnya anak-anak mulainya pegang-pegang gitu, tapi lama-lama mengaduk-ngaduk Bu. Terus mereka malah bingung, malah bilang main masak-masakan begitu. Oh, itu hal yang biasa terjadi ketika anak sedang bermain bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Mereka sedang asik bereksplorasi. Tidak apa Bu Yeni, itu proses awal. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah jumlah benda yang dipergunakan anak ketika bermain. Kalau misalnya benda yang dipergunakan anak untuk bermain sedikit, akan menimbulkan potensi saling berebut. Ya betul. Saya takjub loh Bu, melihat anak-anak di kelas saya sangat antusias menyusun angka-angka dari benda-benda yang sudah saya sediakan, seperti benda-benda puspat yang ada di sini. Jadi kita sebagai seorang guru nggak perlu maksa-maksa anak lagi. Dan bahkan Bu, saya takjubnya ada anak saya yang sudah mulai mencoret-coret bentuk angka. Di kelas saya juga sama Bu Rini. Anak-anak terlihat senang sekali. Nah ini nih tantangan buat kita
untuk selalu memantik rasa ingin tahu mereka biar lebih lanjut lagi dalam kegiatan numerasi ini. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana nih pengalaman Ibu Hana dan Bu Febe untuk memantik rasa ingin tahu anak-anak? Kita juga ingin tahu ya teman-teman ya. Siapa tahu kita bisa terapkan di kelas kita. Saya juga masih coba-coba Bu. Mungkin Bu Febe yang lebih banyak pengalamannya. Saya juga masih perlu belajar lagi kok. Pengalaman dari saya yang kemarin, saya selalu mengikuti anak dan memetik rasa ingin tahu mereka dengan cara saya membuka pertanyaan terbuka seperti, apalagi yang ingin kamu buat? Apa yang ingin kamu tambahkan? Apakah kamu ingin meletakkan benda sesuai dengan angka yang kamu buat? Apakah kamu ingin membuat benda sesuai dengan karya kamu? Wah, Bu Febe, ternyata pertanyaannya tidak sekedar pertanyaan hafalan ya, yang tidak hanya sekedar bertanya, ini warna apa, ini angka berapa, apakah ini besar atau kecil. Nah, saya jadi merasa Bu, ternyata selama ini teman-teman semuanya, saya masih menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam kelas saya. Saya juga baru belajar loh teman-teman, karena kebiasaan saya juga begitu memberikan pertanyaan yang tertutup kepada anak-anak kita. Nah, berarti tantangan kita untuk selalu menahan untuk tidak memberikan pertanyaan yang tertutup ya teman-teman. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Saya masih baru belajar menyiapkan benda-bendanya dulu, baru kemudian belajar pertanyaan terbuka nih. Mohon izin Bu Hana, ayo teman-teman kita coba berlatih untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk memantik rasa ingin tahu anak. Siapa tahu bisa kita gunakan di kelas kita masing-masing. Yuk! Ayo. Alhamdulillah, senang sekali ya teman-teman. Kita hari ini bisa berkumpul belajar bersama. Ya, kita coba ya praktekkan kegiatan hari ini. Kita coba praktekkan ke kelas kita masing-masing ya. Bulan depan kita masih bahas tentang kegiatan praktik baik ini loh ya. Kita juga masih bisa berkomunikasi lewat WA group jikalau bulan depan masih ada yang perlu kita bahas. Semoga kegiatan ini bisa menjadi langkah kecil kita dalam kegiatan transisi PAUD ke SD yang sangat menyenangkan. Jadi, anak-anak itu bisa bermain literasi dan numerasi yang sangat menyenangkan. Setuju? Setuju! PAUD memainkan peran penting sebagai fase fondasi belajar anak. Sebagai fondasi, pengalaman bermain belajar bermakna perlu dilakukan secara optimal sesuai dengan laju tahapan perkembangan masing-masing anak. Proses belajar pendidik dapat dilakukan secara mandiri dari beragam sumber belajar yang tersedia. Dapat pula dilakukan dalam komunitas belajar dalam sekolah, di mana guru berbagi praktik baik dengan guru yang lain. Tetapi dapat pula dilakukan oleh guru antar sekolah untuk mendapatkan ide maupun solusi pada permasalahan yang belum terpecahkan di dalam sekolah. Kemitraan antar sekolah PAUD juga harus melibatkan orang tua. Ini membantu untuk membangun hubungan yang baik antara sekolah dan keluarga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan keberhasilan anak dalam pembelajaran. Proses belajar pendidik tidak terhenti pada apa yang diperoleh dari kegiatan belajar bersama pendidik yang lain. Didik memperdalam pemahamannya dengan mencari sumber belajar yang relevan dengan apa yang dilakukan di kelas, baik dengan cara memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, webinar series, maupun sumber belajar lainnya. Belajar tidak hanya di dalam sekolah, tetapi penting pula dilakukan antar sekolah. Bagaimana komunitas belajar antar sekolahmu?